votingan di status polling YouTube kami. Kalian pada mintain informasi terkait Reef Finance. Kami putuskan untuk keluarkan video review ini lebih awal karena Reef telah melonjak lebih dari 25% dalam 24 jam terakhir. Jadi mari cari tahu kenapa. Di episode ini kami akan menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama, apa sejarah harganya Reef Finance? Yang kedua, siapa aja pendirinya dan apa visi mereka untuk proyek ini. Yang ketiga, apa aja kekuatan dan kelemahannya yang dimiliki Reef. Tapi jujur aja nih, semua yang bikin kami tertarik dengan proyek ini adalah akankah Reef Finance terus terpompa naik dan apakah itu layak untuk diinvestasikan sekarang atau dalam waktu dekat. Oke, let's go! Disclaimer singkat, dan selama saya menyatakan ini, cek video-video kami sebelumnya yang pernah kami posting. Kami bukan penasihat keuangan, kami adalah tim peneliti yang punya passion tentang keuangan dan kripto. Misi kami adalah untuk menginspirasi dan mendidik orang Indonesia dengan pengelolaan uang. Jika kalian mau kabar berita terbaru terkait kripto dan finance, silakan subscribe ke channel kami dan nyalakan bel notifikasinya. Akun sosial kami yang lainnya juga menawarkan kalian update live dan informasi untuk membantu kalian dalam perjalanan finansial. Jadi kenapa Reef Finance itu sangat populer? Kabar baiknya, kami temukan alasannya. Mari kita mulai dengan sejarah harganya Reef Finance. Hari ini, harganya Reef Finance duduk pada sekitar 690-an rupiah. Dalam sebuah penjualan privat yang diadakan di September 2020, Reef Finance ini mengumpulkan 3,9 juta dolar, yaitu setara 56 miliar rupiah. Dengan harga pertamanya di 13-an rupiah dan 18 rupiah per token Reef. Nah, token Reef ini kemudian mulai dijual belikan di Desember 2020 pada harga 400-an rupiah per tokennya. Ini memberikan beberapa keuntungan yang enak untuk mereka yang punya jatah penjualan privat tadi. Ada supply yang beredar 11 miliar koin Reef dan total pasukan supply-nya 15,9 miliar. Jadi kenapa kita menyaksikan sebuah lonjakan harga yang agresif? Pada sebuah pengumuman di hari Jumat 12 Maret, Reef mengumumkan bahwa Alameda Research telah jadi stakeholder atau pihak yang memangku kepentingan di platform DeFi cross-chain-nya mereka. Alameda Research didirikan di tahun 2017 adalah salah satu perusahaan peneliti dan trading yang terkemuka di industri cryptocurrency. Perusahaannya telah mengumumkan investasi 20 juta dolar ke dalam sistem operasi DeFi cross-chain Reef Finance. Jadi kami bisa dengan sukses mengenal bahwa injeksi dana modal ini adalah alasan utama yang bertanggung jawab atas kenaikan harganya. Mereka membeli banyak koin yang beredar, menciptakan sejumlah besar tekanan untuk orang-orang beli juga. Lebih banyak daripada tekanannya untuk menjual. Dan seperti biasa, kalau ada lebih banyak pembeli daripada penjual, ya harganya naik. Sekarang mari kita bicarakan visinya mereka. Reef Finance itu didirikan di 2019 oleh CEO dan co-foundernya Danko Manchesky. Goalnya untuk Reef Finance itu bisa dideskripsikan dalam satu kata: kesederhanaan. Manchesky percaya bahwa meskipun telah ada banyak inovasi-inovasi yang berguna di dunia kripto, adopsi massa itu masih belum bisa dicapai karena kurangnya kesederhanaan. Ini menimbulkan frustrasi dari para pengguna karena mereka harus berinteraksi dengan sejumlah aplikasi-aplikasi berbeda jika mereka mau memanfaatkan semua hal yang DeFi tawarkan. Sebuah interface yang sederhana itu bisa memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan semua aplikasi DeFi pilihan mereka di satu tempat aja, dan ini akan jadi solusi yang sangat baik. Jadi itulah tepatnya kenapa Reef Finance diciptakan. Manchesky percaya bahwa bisa ada banyak hambatan psikologis yang terkait dengan DeFi. Ya, dia itu ada benarnya juga. Berapa banyak coba dari kita yang sudah merasa kewalahan waktu menyusuri dunia keuangan desentral DeFi atau dunianya komunitas kripto. Nah, itu bisa aja jadi sangat rumit dan kalian itu nggak sendirian kok. Setiap dari kami di Republik Rupiah sini juga pernah mengalami itu. Terus untuk memperparah kesulitannya, kita juga berurusan dengan uang hasil kerja keras kita, bukan dengan uang palsu dari dunia virtual atau game gitu. Jadi tujuannya Reef itu untuk suatu kesederhanaan, itu suatu tujuan yang mulia. Jadi bagaimana Reef akan mencapai ini? Pada dasarnya, mereka akan membuat keuangan desentral DeFi jadi jauh lebih mudah diakses, dengan kemampuan untuk membuat variasi portofolio hanya dalam satu klik.
Mereka berfungsi sebagai suatu toko serba ada untuk proyek-proyek DeFi yang penggunanya itu bisa akses tanpa harus berganti antar aplikasi berbeda dari satu ke yang lainnya. Di dalam interface-nya mereka, pengguna bisa mengakses pasar exchange yang berbeda, dan melalui bantuan smart contract, Reef mengkombinasikan likuiditas atau pencairan dana dari pasar-pasar berbeda tersebut. Trading juga bisa dilakukan dengan mudah pada platformnya mereka. Idenya ini ide bagus, karena pada akhirnya komunitas kripto itu menginginkan dua hal. Yang satu, kesederhanaan. Yang dua, adopsi massa yang global. Oke, mari sekarang kita cari tahu kekuatan dan kelemahannya Reef. Mari kita mulai dengan potensi kekuatannya. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Idenya bahwa itu akan mudah digunakan. Yang kedua, partnerships atau kemitraan. Proyeknya telah mengamankan kerjasama dengan beberapa kalangan atas, termasuk Matic, Kava, Covalent, Bluzelle, dan juga Chainlink. Yang ketiga, on-ramps. Integrasi Reef dengan Binance Access API akan memungkinkan jalur mata uang fiat kita untuk bisa digunakan dengan pembelian cryptocurrency bersamaan dengan kesempatan trading desentral di dalam platformnya mereka. Yang keempat, tokenisasi aset-aset yang didukung fisik. Di Januari 2021, Reef mendapatkan kemitraan baru dengan OpenDeFi, sebuah platform yang memungkinkan tokenisasi aset-aset dunia nyata yang diasuransikan dan didukung fisik yang dipegang oleh kustodian. Nah, para pengguna ini bisa stake untuk menerima pinjaman instan atas aset mereka dan menikmati peluang untuk menghasilkan panen. 5. Biaya gas yang rendah. Peluncuran Reef pada ekosistemnya Polkadot akan menguntungkan pengguna dalam hal biaya dan kecepatan transaksi. Karena kalau di jaringannya Ethereum, hasilnya seringkali biaya transaksi itu meroket dan waktu prosesnya lama. Ada lebih banyak sih potensi kekuatan yang kami temukan terkait dengan Reef ini. Namun karena keterbatasan waktu, kami mau menyediakan garis besarnya aja yang kami rasa itu menarik dan penting. Kemudian untuk potensi kelemahannya proyek ini, meskipun mencapai kesederhanaan itu teorinya tujuan yang bagus, itu tentu aja masih ambisius dan susah dicapai. Karena kalau nggak susah ya pasti udah dilakukan lah oleh para developers yang lain. Karena para developer yang pengembang ini sangat inginkan, yaitu pengadopsian massa. Jelas waktu kalian itu mau berurusan dengan keuangan, mengirim uang ke sana kemari, melintasi perbatasan, melintasi bahasa, itu menambah tingkat kerumitannya yang lain. Ini masih hari-hari awalnya karena proyek Reef baru aja diluncurkan di 2020. Jadi iya, ini layak menghabiskan waktu kami untuk bisa lihat apakah Reef itu mencapai goal-goal mereka melalui kemitraan yang baru terbentuk. Tapi kami tetap akan memantau bagaimana mereka akan berkembang. Seperti biasa, lakukan riset kalian sendiri dan pastikan kalian nggak berinvestasi ke hal apapun yang kalian nggak pahami. Dan juga jangan keluarkan uang yang kalian nggak mampu relakan, karena akan selalu ada risiko dengan setiap investasi. Sekarang beritahu kami apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Inikah platform yang akan mengambil alih DeFi? Kami nantikan obrolan dengan kalian lebih lanjut dan sekian untuk hari ini guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe jadi kalian nggak ketinggalan apapun. Juga cek akun media sosial kami yang lain untuk akses ke konten-konten di balik layar kami dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!